diamahi diwayonah para cuadayat Om Narayanu Wedem Sarum Yad Buatem Yasjabawiyam Neskalang Niranjan Niruya Kalpun Nirakyata Sudodewiku Narayanu Naduyatyu Astiakastit Om Tuam Siwa Tuam Dewa Yaswara Parameswara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham Papatnya Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksit Sabahya Biantara Suci Om Kesama Dewa Sarwa Paranya kita angkara Mamuja Sarwa Papidya Walaya Suasadya Siwa Om Kesantawya Kaiku Dosa Kesantawya Wajiku Mamu Santawya Manaswa Dosa Permadat kesamam Om Santi 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 Om Pihak keluarga serahkan kasus penyelidikan tewasnya Randy Rizaldi kepada pihak kepolisian. Sambut Hari Raya Kuningan, umat Hindu melakukan persembahyangan di Pura Luhur Tanah Lot Tabanan.
Libur panjang akhir pekan, warga memadati objek wisata Pantai Penimbangan Buleleng. Keceriaan perayaan Paskah wisatawan anak-anak di Kuta Bali. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa Net Bali, kembali hadir menyapa Anda pagi ini tentunya dengan berbagai informasi pilihan yang kami rangkum hanya di Net Bali. Setiap Hari Raya Kuningan, warga Desa Munggu, Kabupaten Badung, Bali memiliki sebuah tradisi unik yang dinamakan Ngrebek Mekotek. Tradisi saling mengaitkan kayu ini untuk memperingati kemenangan Kerajaan Mengui atas Kerajaan Belambangan saat leluhur mereka berperang beberapa abad silam. Sekitar 3.000 warga dari 12 banjar di Desa Munggu, Kabupaten Badung, Bali mengikuti tradisi Ngrebek Mekotek bertepatan dengan Hari Raya Kuningan. Kaum pria di Desa Munggu mulai dari anak-anak hingga mereka yang berusia dewasa wajib mengikuti tradisi yang telah dilakukan secara turun-temurun ini. Setiap warga membawa sebuah kayu pulet yang panjangnya sekitar 3 meter. Kayu ini nantinya akan digunakan untuk merayakan tradisi Ngrebek Mekotek. Tradisi Ngrebek Mekotek merupakan perayaan kemenangan leluhur mereka saat Kerajaan Mengui mengalahkan Kerajaan Belambangan di Jawa Timur beberapa abad silam. Tradisi Ngrebek merupakan tradisi peringatan kemenangan bala tentara Kerajaan Mengui yang sebagian besar berasal dari masyarakat atau dari tokoh-tokoh yang ada di desa adat Mengui. Tradisi Ngrebek ini rutin dilaksanakan setiap Hari Raya Kuningan. Nama Mekotek sendiri berasal dari bunyi tek-tek yang ditimbulkan saat kayu pulet ini disatukan membentuk kerucut raksasa. Keseruan terjadi saat warga mendorong kayu ke arah tak beraturan. Tak jarang kayu-kayu ini menyasar rumah warga di sekitar lokasi perayaan Ngrebek Mekotek. Meski berpotensi menimbulkan luka, para peserta Mekotek ini tak terlalu memikirkannya dan terus bergabung dalam kelompok untuk mengadu kayu mereka. Takut sih ada, tapi itu sudah tradisi namanya itu. Soalnya itu kan udah dikasih tirta namanya itu. Habis itu udah ada gini, tidak ada rasa sakit. Ya seperti. Tapi tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Dahulunya perayaan Mekotek menggunakan tombak yang digunakan saat berperang. Namun karena dianggap membahayakan, warga kemudian menggantinya dengan kayu pulet yang mudah didapatkan di desa. Tradisi Ngrebek Mekotek yang hanya ada di Desa Munggu ini digelar setiap 6 bulan sekali saat warga merayakan Kuningan. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Umat Hindu di Lombok juga merayakan Hari Raya Keagamaan Pujawali yang bertepatan dengan bulan besar atau purnama. Upacara keagamaan bernama Piodalan ini biasanya digelar 10 hingga 11 tahun sekali. Umat Hindu di Lombok, Nusa Tenggara Barat menggelar upacara Piodalan. Piodalan adalah upacara yang digelar sebagai wujud bakti guna mencapai Jagadita, yakni kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan. Dalam upacara Piodalan ini digelar berbagai tari-tarian serta ritual keagamaan. Di antaranya menggotong pelinggi mengitari pura yang dilakukan setelah persembahyangan. Selain itu, ada pula tradisi mendang. Dalam tradisi ini, sejumlah laki-laki juga menari sambil membawa keris. Acara keagamaan Piodalan berlangsung hikmat sekaligus sangat meriah. Nah, kebetulan hari ini adalah purnama ke-10 namanya, ke-10, bulan ke-10 menurut penanggalan Hindu Bali.
Jadi hari inilah puncak daripada acara Piodalan atau Betawi. Dengan adanya acara ini, kampung kita tetap rukun, sejahtera bersama dengan kampung-kampung yang lain. Kita menjalin hubungan baik, kemudian hubungan baiknya itu dengan Tuhan. Upacara Piodalan ini biasa digelar 10 tahun hingga 11 tahun sekali. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan warga yang akan melangsungkan berbagai ritual keagamaan ini. Hamdani melaporkan untuk NET. Sebuah bus pariwisata mengalami remblong hingga menabrak tembok pagar rumah warga. Liputan selengkapnya akan hadir sesaat lagi, tetap di NET Bali. Peringatan bahaya permukaan merah. Tembak. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Selamat siang, NET 12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Ya, asik banget teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, NET 12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Selamat pagi. In here, in here aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki mengganggu aktivitas warga. Saatnya buat perubahan. Upload video masalah yang ada di sekitarmu ke NET CJ. Video-video terpilih akan tayang di NET 10. Be the change demi Indonesia yang lebih baik. Soju, alkohol. Keberadaan bea cukai di Bandar itu adalah mutlak ada. How many pieces you bring to cafe? Custom Protection hanya di NET. Redaksi NET 10 kembali menyiapkan rangkaian informasi penting dan menarik. Di tengah kesibukan beraktivitas pagi, kami merangkum berita harian terkini secara padat serta informatif untuk menambah wawasan Anda. Komunitas sampah Asah di Bandung, Jawa Barat ubah sampah jadi rupiah. Ada yang unik dari Sidrap, Sulawesi Selatan. Di sana ada namanya pateke. Ya, bukan dengan mesin ya, engine pateke ini andalkan tenaga kuda untuk membawa hasil panen. Terima kasih dan selamat beraktivitas. NET 10, hanya di NET.
Espadeo. Happy banget, Mas. Kalau gue happy kenapa? Masalah buat lo? Nggak masalah sih, Mas. Ya udah. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Sebuah bus pariwisata yang mengangkut 60 penumpang asal Kediri, Jawa Timur mengalami remblong hingga menabrak tembok pagar rumah warga. Bus terperosok akibatkan 2 penumpang mengalami patah tulang dan belasan lainnya luka ringan. Peristiwa kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di jalur Singaraja Denpasar, tepatnya di Desa Kitkit, Buleleng, Sabtu malam. Sebuah bus yang mengangkut sebanyak 60 penumpang siswa-siswi SMK Karya Bakti Kediri, Jawa Timur mengalami remblong saat melintas dari arah Denpasar menuju Singaraja, Bali. Saat melintas di tikungan kilometer 8 Desa Gitgit, bus tak bisa dikendalikan oleh sopir karena remblong hingga menabrak tembok pagar rumah warga. Roda bus di bagian belakang pun terperosok keluar jalur hingga bus pun terpelanting dan para penumpang terhempas ke kap bus. Akibatnya sebanyak 15 penumpang yang merupakan siswa-siswi SMK yang hendak kembali ke Pulau Jawa dilarikan ke RSUD Buleleng. 2 penumpang mengalami patah tulang di bagian bahu serta kaki. Sana kan sepi jalannya, terus mobil bisnya oleng, ban belakangnya yang di kiri jempung di sebelah kanan itu langsung mobilnya kepalanya naik ke atas. Warga-warga di sini semua membantu untuk menaikkan yang kecelakaan, terus yang di sini kakak saya langsung ambil mobil langsung bawa ke rumah sakit yang parah. Hasil penyelidikan sementara pihak kepolisian, kecelakaan murni terjadi akibat rem yang tidak berfungsi. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, Satlantas Polres Buleleng mengamankan sopir bus untuk dimintai keterangan. Jadi salah satu bis yang bernomor polisi AA 1728DD mengalami out control di Banjar Pumahan, Desa Gitgit, kilometer 7 dan 8 atau 8. Jadi di situ kendaraan tersebut berada dalam tikungan dan kemudian sopir tiba-tiba merasakan tidak berfungsi remnya. Sementara para penumpang selamat lainnya sudah dipulangkan menggunakan kendaraan lain. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas Singaraja Denpasar sempat tersendat karena padatnya kendaraan di musim liburan kemarin. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Bandara Ngurah Rai Denpasar dipadati ribuan wisatawan domestik yang hendak meninggalkan Bali usai libur panjang akhir pekan. Pada libur kali ini jumlah penumpang yang meninggalkan Bali lebih banyak dibanding yang datang. Ribuan wisatawan domestik yang baru saja menghabiskan waktu libur panjang akhir pekan di Bali memadati terminal keberangkatan domestik Bandara Ngurah Rai Denpasar Minggu siang. Rombongan besar wisatawan dari berbagai kota seperti Surabaya lebih mendominasi keberangkatan Minggu siang dibanding tamu domestik yang berlibur sendiri atau bersama keluarga. Meski jadwal penerbangan cukup padat, arus keberangkatan masih lancar dan tidak ada laporan penundaan pesawat atau delay. Pengelola bandara mencatat jumlah keberangkatan pada arus balik liburan hari ini mencapai 116 pesawat domestik. Jumlah penerbangan hari ini sama dengan keberangkatan domestik Sabtu kemarin. Pihak Angkasa Pura Bandara Ngurah Rai mencatat puncak keberangkatan terjadi pada hari Jumat lalu. Terjadi lonjakan penumpang yang meninggalkan Bali. Puncaknya adalah H-2 kemarin, yaitu sekitar 214 jumlah penerbangan yang berangkat ya. Jadi penumpang lebih banyak, mungkin lebih cenderung meninggalkan Bali. Ari mengungkapkan pada libur panjang akhir pekan ini jumlah penumpang yang keluar Bali lebih banyak dibanding yang datang sejak Jumat lalu. Pada Kamis dan Jumat lalu jumlah kedatangan domestik di Bandara Ngurah Rai hanya mencapai 113 dan 114 pesawat.
Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Ya, sejumlah aktivis anti korupsi di Pulau Bali Minggu pagi menggelar aksi teatrikal mendukung perjuangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka juga menuntut polisi mengusut tuntas penyiraman air keras kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan. Aliansi Masyarakat Bali Anti Korupsi menggelar aksi teatrikal lawan teror terhadap KPK di area Hari Bebas Kendaraan di lapangan Bajra Sandi Renon dan Pasar Minggu pagi. Dalam aksi teatrikal ini, para aktivis ingin menunjukkan kegigihan seorang penyidik senior KPK Novel Baswedan dalam mengusut kasus korupsi besar di Indonesia. Meski resiko yang dihadapi nyawa taruhannya, Novel tak pernah takut untuk berjuang membersihkan korupsi di tanah air. Para aktivis anti korupsi ini menolak keras cara-cara kotor pelemahan KPK seperti penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan Rabu lalu. Mereka menuntut aparat penegak hukum mengusut kasus ini secara tuntas dan menangkap dalang di balik teror tersebut. Hal ini tidak bisa kita biarkan, hal ini tidak bisa kita abaikan, dan kita tidak bisa sebagai kelompok masyarakat sipil hanya sebatas menonton saja. Maka dari itu kita harus melawan balik. Sekali lagi yang ingin sampaikan, masyarakat sipil harus melawan balik para koruptor. Koordinator aksi menegaskan, aksi perlawanan terhadap koruptor bisa dilakukan dengan mengawasi kinerja seluruh penegak hukum di Indonesia, termasuk KPK sendiri. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Pihak keluarga serahkan kasus penyelidikan tewasnya Randy Rizaldi kepada pihak kepolisian. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime! Gosip Indonesia. Dan meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. 5, 4, 3, 0, peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak apa-apa. Terima kasih, nama saya Chandra. Saya Valentino dan Asim Majid. Oke, dan saya Temi Kalem Rahadi. Pastinya juga komentar yang nggak biasa. Dan tentunya khusus sepak bola sesuai namanya NET Soccer. Lebih baik dia dimainkan terus sampai akhirnya memang dia sendiri mengakui memang saya udah nggak bisa main lagi. Fans Manchester United, wasit diomongin, pemain diomongin, fans pun diomongin karena buat blunder. Cam, dia tadi mah kebanyakan fansnya Chelsea. Temi termasuk. Banyak yang bilang dia jadi agennya Ranieri. Sampai ketemu besok dan suka-suka. Selamat pagi. In here, in here aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Oh, nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki mengganggu aktivitas warga. Saatnya buat perubahan. Upload video masalah yang ada di sekitarmu ke NET CJ. Video-video terpilih akan tayang di NET 10. Be the change demi Indonesia yang lebih baik.
Melepas penat dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen gimana sih? Liatin terus, titiknya lihat. Anda udah mulai puyeng? Nah, oke, bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diem aja lu, Ron. Nih bukain dong, gua panas. Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Nightlife hanya di Net. Mengejar mimpi bersama di dalam suka dan duka. Mengejar mimpi bersama dalam harmoni dan cinta. Langit tanpa batas. Madeo. Happy banget, Mas. Kalau gue happy kenapa? Masalah buat lo? Nggak masalah sih, Mas. Ya udah. Seorang pelajar SMP yang meninggal tersengat listrik di sarana air minum PDAM Denpasar dimakamkan Jumat sore. Pihak keluarga serahkan penyelidikan kepada polisi. Randy Rizaldi, pelajar SMP Negeri 2 Denpasar yang tewas tersengat listrik pipa air minum PDAM, dimakamkan di Makam Islam Kampung Jawa Denpasar. Meski keluarga menolak otopsi, mereka serahkan proses penyelidikan kepada polisi dan berharap kejadian serupa tak terulang. Harapan kami cuma dengan kejadian ini tidak akan lagi terulang kejadian yang lain. Itu harapan kami karena ini fasilitas publik yang sudah disediakan oleh pemerintahan kita. Sementara itu sarana air minum publik di lapangan Puputan Denpasar sudah dipasang garis polisi. Korban tersengat listrik Jumat pagi di sarana minum gratis usai bermain bola. Rekan yang berusaha menolong sempat terpental sementara korban tewas di lokasi kejadian. Hingga kini polisi belum memberi keterangan terkait kasus tersebut. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Penyelidikan tewasnya seorang siswa karena tersengat listrik saat minum di keran air otomatis Puputan Denpasar masih berlangsung. Pihak PDAM menyangkal insiden terjadi karena fasilitas umum ini rusak. Hingga Sabtu siang, tempat air siap minum publik milik pemerintah Kota Denpasar di lapangan Puputan, Bali masih ditutup. Penutupan seiring penyelidikan tewasnya seorang siswa akibat tersengat listrik di lokasi ini masih berlangsung. PDAM Denpasar sebagai pengelola masih menunggu perkembangan penyelidikan. Namun institusi ini menyangkal insiden terjadinya karena infrastruktur rusak. Pihak PDAM berkukuh fasilitas rutin dipelihara. Dan itu yang perlu diketahui, jam 10.45 kita sudah bersihkan itu. Jam 10.54 ya, sudah bersihkan itu. Kejadiannya sore, ini yang perlu dipaham bersama. Randy Rizaldi, pelajar kelas 1 SMP Negeri 2 Denpasar meninggal dunia akibat tersengat listrik saat minum di keran air siap minum Puputan Kamis sore. Sejumlah rekan korban sempat berusaha menolong, namun justru terpental akibat tegangan listrik tinggi. Keluarga menolak otopsi dan langsung mengebumikan jenazah korban Jumat sore kemarin. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Komisi 2 DPRD Bali meminta pemerintah dan perusahaan daerah mengevaluasi faktor keamanan fasilitas umum pasca meninggalnya seorang pelajar SMP di air minum otomatis milik PDAM Kamis lalu. DPRD Bali mendorong penyedia fasilitas publik untuk menggunakan standar keamanan terbaik bagi masyarakat.
Peristiwa meninggalnya seorang pelajar SMP akibat tersengat listrik di air minum otomatis lapangan Puputan dan Pasar Kamis lalu mendapat perhatian Komisi 2 DPRD Bali. Komisi yang membidangi perekonomian termasuk perusahaan daerah ini meminta pemerintah Kota Denpasar, termasuk PDAM selaku penyedia air minum otomatis tersebut untuk mengevaluasi kembali seluruh fasilitas umum yang ada. Anggota Dewan mendorong penyedia fasilitas umum untuk memberikan standar keamanan terbaik bagi masyarakat, baik berupa peralatan maupun komponen pendukungnya. Penyelenggara kegiatan publik, jadi pemerintah Kota Denpasar harus bisa menjamin keamanan tersebut, baik diawali dari perencanaan hingga pelaksanaan. Nah, sehubungan dengan kejadian kemarin, wajiblah pemerintah Kota Denpasar untuk melihat dan melakukan evaluasi. Usai menelan korban jiwa, warga Denpasar yang biasa berolahraga di lapangan Puputan trauma minum air minum otomatis milik PDAM. Warga berharap pemerintah lebih memperhatikan faktor keamanan fasilitas umum. Lapangan Puputan yang terletak di pusat kota Denpasar ini menjadi salah satu lokasi favorit warga untuk berolahraga. Berbagai fasilitas alat olahraga disediakan pemerintah kota Denpasar untuk dimanfaatkan warga secara gratis. 2 air minum otomatis milik PDAM pun disiapkan bagi warga yang kehausan setelah berolahraga. Namun setelah meninggalnya Randy Rizaldi akibat tersengat listrik di air minum otomatis sebelah timur lapangan, warga kini trauma mendekati fasilitas umum ini. Air minum otomatis lokasi meninggalnya Randy masih dipasangi garis polisi karena masih proses penyelidikan. Harapannya saya untuk pemerintah untuk istilahnya pemerintah tuh atau pegawai PDAM terutama ya yang mengeluarkan ide minum itu harus safety-nya itu yang penting ya, safety-nya untuk masyarakat itu. Air minum otomatis di sebelah barat lapangan ini sebenarnya masih berfungsi. Namun warga masih takut memanfaatkannya sejak peristiwa mengerikan Kamis lalu. Ya supaya diperbaikilah dan kenyamanan yang utama kali ya, biar mereka juga dapat yang terbaik. Itu aja deh. Selain di lapangan Puputan, air minum otomatis ini juga disediakan di lapangan Renon dan Taman Kota Lumintang. Dirut PDAM Denpasar sebelumnya menyatakan perawatan dilakukan secara berkala. PDAM belum memutuskan langkah yang akan diambil terhadap air minum otomatis lainnya karena masih menunggu hasil penyelidikan polisi. Pelajar kelas 1 SMP Negeri 2 Denpasar Kamis sore meninggal akibat tersengat listrik air minum otomatis di lapangan Puputan Denpasar. Tubuh korban sempat menempel di salah satu pipa akibat tegangan listrik yang cukup tinggi. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Sambut Hari Raya Kuningan, umat Hindu melakukan persembahyangan di Pura Luhur Tanah Lot Tabanan. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Welcome back to Comment. Berjalan ke pasar rumput. Kuda laut makannya apa? Rumput laut. Betul. Itu logika aja. Betul. Emang cinta kadang-kadang tak ada logika. Jangan bikin gue nari. Kalau di era 90-an tuh kata-kata yang sering banyak keluar tuh apa sih sebenarnya? Ada the bomb ya. Habis the bomb harusnya ada bling bling nih. Bling bling itu bukan yang dipetik. Bling bling. Yo di sini ada tong. Yo. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda, hanya di NET. Manfaat di balik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya?
ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi. Paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang hanya di NET. Kembali di Net Bali, di Tabanan ada sebuah tradisi unik yang sudah turun-temurun diselenggarakan pada perayaan Hari Raya Kuningan, yakni tradisi berebut uang yang disebut mesurya, dan berikutlah keseruannya untuk Anda. Ratusan warga desa Bongan, Tabanan, Bali, baik tua, muda maupun anak-anak, berkumpul ikuti tradisi sorak-sorai atau masyarakat Bali menyebutnya mesurya. Sesuai namanya, warga bersorak-sorai saat lembar demi lembar uang dilemparkan ke udara. Dengan hati gembira mereka kemudian saling berebut, meski tak jarang ada yang terjatuh. Tradisi ini merupakan bagian dari perayaan Kuningan. Melemparkan uang diyakini akan membawa rezeki berlimpah. Kena pukul gitulah, kena pukul nggak apalah. Yang penting kita menjaga namanya tradisi mesurya supaya tetap ajak dan lestari. Tradisi ini dilakukan turun-temurun sejak ratusan tahun lalu. Uang sebagai simbol untuk menyenangkan hati para leluhur. Sebagai ucapan terima kasih, kemudian kita membekali beliau Sang Hyang Raja Dewapati untuk beliau berangkat ke sana yang kita letakkan dalam upacara tradisi mesurya. Sebelumnya acara perayaan Kuningan diawali dengan sembahyang bersama di Pura Kahyangan 3. Baru kemudian berlanjut ke pura keluarga di area rumah masing-masing. Rangkaian acara lalu ditutup dengan doa dan tradisi mesurya. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Sambut Hari Raya Kuningan, umat Hindu melakukan persembahyangan di Pura Luhur Tanah Lot Tabanan. Ritual persembahyangan di atas batu karang ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Libur panjang akhir pekan, objek wisata Tanah Lot dipadati wisatawan lokal maupun mancanegara. Dan kali ini, mereka beruntung karena bertepatan dengan persembahyangan menyambut Hari Raya Kuningan. Ritual peribadatan di pura yang berdiri di atas batu karang ini menjadi daya tarik bagi wisatawan. Karena tidak setiap hari mereka bisa temukan kegiatan keagamaan seperti ini. It's make me cry. I'm speechless. But it gives a kind of vibration that touch me also. So that's what it means for me. Pura Tanah Lot merupakan bagian dari Dang Kahyangan, salah satu tempat suci utama yang ada di Pulau Bali. Yang dipuja di Pura Luhur Tanah Lot adalah Siwa Baruna, Bataro Siwa yang dipuja di tengah laut. Terus yang Plinggih Saren Kaler, Niko yang dipuja itu Dangyang Wijendro yang datang dari Jawa pada zaman Kerajaan Majapahit. Pura Tanah Lot dibangun pada abad ke-15 oleh seorang Brahmana yang melakukan penyebaran agama Hindu dari Pulau Jawa ke Pulau Bali. Selain sebagai tempat persembahyangan bagi umat Hindu, pura ini menjadi salah satu daya tarik wisata favorit bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Libur panjang akhir pekan, warga memadati objek wisata Pantai Penimbangan Buleleng. Selain menikmati keindahan pantai, warga juga memanfaatkan pasir hitam pantai untuk menghilangkan penyakit serta pegal-pegal. Libur panjang akhir pekan yang bertepatan dengan Hari Raya Kuningan, pantai selalu menjadi tujuan favorit wisatawan domestik maupun warga lokal Singaraja untuk mengisi liburan. Salah satunya Pantai Penimbangan di Singaraja ini. Sejak siang hingga sore hari pantai ini terus dipadati pengunjung. Meskipun cuaca panas, namun tak menyurutkan wisatawan untuk berenang dengan bermain kano. Tidak itu saja, pasir Pantai Penimbangan yang hitam ini pun dimanfaatkan pengunjung untuk mengubur sebagian tubuhnya.
Panas dari pasir hitam ini dipercaya warga untuk menghilangkan pegal-pegal serta rematik. Tidak saja menghilangkan rasa sakit pada kaki, panas yang dihantarkan oleh pasir hitam ini dipercaya memperlancar peredaran darah dalam tubuh. Sehingga di setiap akhir pekan, pantai ini pun selalu ramai dikunjungi oleh warga kota Singaraja. Salah satu pengunjung mengaku setelah mengubur tubuhnya, pegal-pegal serta sakit pada kakinya pun menjadi hilang. Sehingga Pantai Buleleng ini pun terkenal menjadi wisata sehat bagi wisatawan lokal. Kuman rematik ini ya. Ini dah tanam kaki, berada seluruh badan ya. Mandi habis tanam gitulah. Mandi. Kasih panasan. Gitu. Ya 2 kali 3 kali enak dah rasanya badan. Ringan ya. Ringan. Jalan agak ya lancar itulah. Katanya ini dah untuk mengurangi kedinginan gitulah. Katanya kalau rematik itu tulangnya agak kedinginan atau darah kurang lancar, jadi itu bisa jadi sakit. Artinya memperlancar peredaran darah juga ya? Nah, itu bisa. Tak hanya menikmati hangatnya pasir pantai, banyak juga warga yang datang ke lokasi wisata pantai ini bersama keluarga untuk berenang karena ombak yang tenang dan dinilai aman untuk anak-anak. Tempatnya yang luas gitu, nyaman buat anak-anak. Pantainya yang nggak terlalu dalam, buat anak-anak mandi tuh nyaman dia. Dan karang-karang batu-batu karang gitu nggak ada sih di sini. Jadi aman. Namun masih banyak sampah plastik dan sampah rumah tangga yang mengotori bibir pantai. Selain menikmati wisata pasir hitam Pantai Penimbangan, Anda juga bisa menikmati kuliner khas Bali Utara. Di sini Anda bisa menemui sejumlah pedagang kuliner belayak. Nah, Pantai Penimbangan bisa menjadi referensi wisata Anda pada akhir pekan loh. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Ya, Sabtu kemarin merupakan puncak kunjungan wisata di Pulau Dewata dalam libur panjang akhir pekan kali ini. Sejumlah lokasi pun ramai wisatawan domestik ya. Salah satu yang jadi favorit adalah wahana wisata air yang ada di Tanjung Benoa. Dan berikut adalah laporan saya bersama dengan juru kamera Andi Setiawan. Hari kedua long weekend tentu saja Bali tetap dipadati oleh para wisatawan. Salah satu yang paling ramai adalah di kawasan Tanjung Benoa. Di sini adalah ikonnya dari water sport atau permainan air di Pulau Dewata, Bali. Karena memang pantainya sangat indah, selain itu memang tidak ada sama sekali palung laut di kawasan ini sehingga sangat tidak berbahaya ya. Dan juga di sini ombaknya pun pecah di tengah laut sehingga bibir pantai pun sangat aman untuk dipakai bermain. Nah, untuk kali ini di long weekend kali ini yang paling banyak mendominasi kunjungan wisata adalah wisatawan domestik. Dan untuk mengetahui apakah ada kenaikan dari pengunjung di long weekend kali ini, saya sudah bersama dengan Bapak Wayan Sumitra dari Benoa Tirta Harum Dive and Water Sport. Halo Pak Wayan. Pak Wayan, menjelaskan Pak, apakah memang akan ada penambahan pengunjung pada saat long weekend seperti ini? Ya, jadi untuk tambahan pengunjung pada saat long weekend itu memang ada. Jadi kenaikannya sekitar 30% dari hari-hari biasanya. Yang paling banyak masih domestik Pak kali ini ya? Iya, masih domestik. Dan juga ada yang lain? Ada kayak Australia, Eropa, Prancis ada juga. Selain jet ski, apakah ada wahana baru Pak yang ditawarkan? Ya, jadi untuk wahana baru kita punya baru yang parasailing adventure. Ya, jadi di sini parasailing adventure dia start sama landingnya itu di boat. Jadi tamu nanti akan merasakan nyaman dan caranya juga sangat gampang nanti. Dan semuanya keamanan terjamin ya Pak? Ya. Nah, itu dia keseruan permainan air di kawasan Tanjung Benoa. Selain karena memang sangat seru, permainan di sini pun sangat digemari karena bisa dilakukan bersama-sama beramai-ramai dengan keluarga. Dan diprediksi untuk long weekend kali ini puncaknya kunjungan wisatawan adalah pada hari Sabtu ini, sedangkan besok pada hari Minggu sudah akan berangsur-angsur pulang ke kota masing-masing. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Berbagai aktivitas seru momen perayaan Paskah bagi wisatawan anak-anak di Kuta akan hadir sesaat lagi, tetap di NET Bali.
peringatan bahaya permukaan merah. Tembak. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Hai guys, welcome to Vegas, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout, hanya di NET. Oke Jack, dengan Mbak Luna. Kok lama banget sih Mbak? Tadi saya sempat istirahat dulu sebentar, pinggang saya rada encok. Encok? Emangnya hari ini Mbak berapa orderan? 073, nomor antrian 0. Nomor antrian 073? Saya. Dimanapun kamu bisa nonton Oke Jack dan program-program NET favoritmu di Zulu.id. Download aplikasinya sekarang. Anda kembali menyaksikan NET Bali. Melihat Indonesia dari Sabang hingga Merauke, Bupati dan Wali Kota se-Indonesia yang tergabung dalam jaringan Kota Pusaka Indonesia kunjungi Taman Nusa Gianyar. Kegiatannya sekaligus rangkaian acara Rakernas JKPI ke-6, di mana Kabupaten Gianyar terpilih sebagai tuan rumah. Sebanyak 62 delegasi dari berbagai daerah di Indonesia yang tergabung dalam jaringan Kota Pusaka Indonesia atau JKPI Minggu pagi berkunjung ke Taman Nusa Gianyar. Seluruh rombongan diajak berkeliling melihat berbagai macam rumah adat dari 34 provinsi di Indonesia. Tak hanya melihat keindahan rumah adat, rombongan juga disajikan dengan pertunjukan kesenian dari masing-masing daerah. Peserta yang datang ke Taman Nusa menilai indahnya budaya Indonesia dalam versi miniatur ini memberi kesan persatuan negara Indonesia yang sebenarnya. Rumah-rumah adat ini salah satu contoh untuk menyamakan persepsi, menyatukan kembali negara kesatuan Republik Indonesia karena sudah mulai terkoyak-koyak sekarang ini dengan ada berbagai maaf ya, ada perang suku, ada perang agama. Nah, harapan kami ini dengan adanya Taman Nusa yang dibangun oleh Pak Santoso, mudah-mudahan ini membawa angin segar untuk lebih meningkatkan hubungan yang lebih baik, terutama perbedaan-perbedaan yang itu tidak terjadi lagi. Selama di Bali, rombongan delegasi jaringan Kota Pusaka Indonesia akan melakukan kegiatan jelajah pusaka ke sejumlah lokasi yang menyimpan warisan budaya di Kabupaten Gianyar. Dengan membuat paket yang seperti itu, maka nanti akan dihasilkan sejumlah manfaat yang bisa diberikan kontribusi untuk merawat warisan budaya kita di Subak Bulagan, Subak Bulu Batas, dan Subak Bulu Bawah. Sebanyak 62 daerah yang tergabung dalam jaringan Kota Pusaka Indonesia ini akan berada di Bali hingga 19 April mendatang. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Jauh dari rumah, keceriaan perayaan Paskah tetap dirasakan para wisatawan, khususnya anak-anak di Bali. Sebuah hotel di kawasan Kuta sediakan berbagai aktivitas seru di momen Paskah. Inilah keceriaan para anak-anak di momen perayaan Paskah. Mulai dari berlomba mencari telur hingga menghias telur dengan cat warna-warni. Momen Paskah yang bertepatan dengan libur panjang dimanfaatkan oleh banyak keluarga untuk berlibur. Namun, walau sedang dalam masa liburan, wisatawan khususnya anak-anak masih dapat merayakan keceriaan perayaan Paskah.
Sebuah hotel di kawasan Kuta sediakan berbagai aktivitas khas perayaan Paskah, khusus untuk anak-anak. Dimulai dengan lomba mencari telur atau egg hunting, anak-anak sangat bersemangat mencari telur di taman hotel hingga di sela-sela perkakas dalam ruangan. Aktivitas egg hunting ini sengaja dilakukan untuk membuat anak lebih aktif dan dapat melatih agar anak-anak lebih mencintai kegiatan di luar ruangan. Apalagi untuk tim yang dapat mengumpulkan telur paling banyak akan diberikan hadiah langsung oleh Easter Bunny. Aktivitas lainnya adalah menghias telur dengan cat warna-warni. Selain identik dengan Paskah, kedua aktivitas ini dipilih karena sangat edukatif. Oke, ini kebetulan juga karena ada Easter Day, jadi kita membuat suatu acara ini untuk anak-anak biar lebih seneng, biar lebih aktif lagi. Kalau misalnya egg painting itu lebih anak-anak lebih cenderung ke ngelatih motorik dan ngelatih kreasi warnanya mereka. Mereka jadi bisa berkreasi warna apa aja. Karena mudah pecah, bukan telur asli yang diwarnai, tetapi kayu yang berbentuk bulat telur. Anak-anak pun tak perlu khawatir karena banyak staf Kids Club yang terus menemani juga mengajarkan cara mereka mencampur warna. Nah, selain mencari telur atau egg hunting, menghias telur seperti ini juga menjadi salah satu aktivitas yang paling sering dilakukan saat perayaan Paskah. Dan kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat disukai anak-anak ya. Nah, telur sendiri itu menjadi simbol Paskah karena telur berarti kelahiran baru. Adanya Kids Club dengan berbagai aktivitas seru tentu sangat membantu para orang tua saat sedang berlibur. Apalagi anak-anak dari umur 4-12 tahun dapat dititipkan dengan aman di Kids Club. It's super fun because I love it. So, my sister have 5 and I have 4. 9. Yeah, I really have fun. Because I like painting and drawing. Okay, what color do you use? All the color. All the color. A rainbow. A rainbow. Setelah semua kegiatan selesai, para peserta pun dapat membawa telur hasil egg hunting dan juga egg painting mereka. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Ya, selanjutnya citizen journalist Noni Hairani akan mengajak kita kunjungi kota klasik Budapest saat Paskah. Nuansa hangat terasa di tengah dinginnya kota Budapest karena ratusan warga biasanya berkumpul di pasar Paskah, berburu kerajinan khas hingga menyantap kuliner legendaris. Suasana klasik Eropa Tengah begitu kental terasa di kota Budapest, Hungaria. Bangunan-bangunan tua yang masih dipertahankan seolah menjadi mesin waktu yang membawa pengunjung ke masa lalu. Ada yang khas di Budapest setiap Paskah. Pengunjung bisa temui pasar Paskah yang tergelar di sejumlah penjuru kota, mulai dari gereja hingga alun-alun. Meriah dan penuh sukacita, warga berkumpul untuk menari bersama mulai jam 10 pagi hingga jelang tutup jam 10 malam. Selain pertunjukan seni dan budaya Hungaria, pasar Paskah jadi destinasi warga untuk berburu kerajinan tangan khas. Nikmati pula ragam makanan khas Budapest yang hanya diolah pada momen tertentu saja, salah satunya saat Paskah. Seperti yang disajikan oleh keluarga Gypsy di Budapest ini. Kuliner olahan daging ini merupakan resep turun-temurun nenek moyang yang rasanya kaya rempah. Rasanya nikmat disantap hangat di tengah udara Budapest yang dingin. Selamat Paskah! Dari Budapest, sekarang selanjutnya kita ke Rusia. Di sana ada kue tradisional yang dibuat saat Paskah. Namanya adalah kulich. Nah, sekarang masyarakat Rusia sudah bisa temui kue tradisional ini di kafe-kafe. Seperti apakah rasa kulich ini? Kita akan simak video kiriman Rebana Adawiyah untuk NetCJ. Liburan Paskah, saatnya menikmati kulich. Kue Paskah tradisional di Rusia. Kulich artinya gulungan roti. Manis dan warna-warni. Kulich bisa kamu nikmati mulai dari ukuran yang kecil hingga besar. Biasanya kulich disajikan di dalam keranjang dan ditaruh di atas meja yang sudah dihias dengan bunga yang berwarna-warni. Kulich juga sering disajikan dengan hiasan simbol XB Christus Voskris yang berarti kebangkitan Kristus. Получается тесто, замешанное со святой водой.
цвет покрыта белой глазурью и присыпками. Получается, это вход. Знак того, что Di kafe ini tersedia beragam kulic dari yang tradisional sampai kekinian. Beraneka rasa seperti coklat, tiramisu, dan yang lainnya. Kulinis itu nggak cuma di pasar-pasar atau kaki lima, tapi juga di kafe-kafe. Bedanya kalau yang di pasar atau kaki lima dia teksturnya keras, rotinya keras karena memang dia kering. Kalau yang di kafe dia lebih lembut seperti ini. Harga yang ditawarkan beragam dari mulai 35 rubel atau sekitar Rp850 untuk ukuran kecil, sampai 500 rubel atau sekitar Rp120.000. Ya, informasi dari mancanegara tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Kini Anda pun dapat mengakses NetZ, portal berita referensi Anda, di www.netz.id dan saksikan kembali tayangan hari ini hanya di www.youtube.com/netbali. Jangan lupa setelah ditonton langsung di-subscribe juga. Ya, saya Gita Natalia, selamat beraktivitas, matur suksma, Om Santi 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 Om.